Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA bersama Ibu Syabania Ratna. Awali harimu dengan bismillah dan semangat belajar untuk Ananda semua. Video tentang persilangan monohibrida. Seperti yang sudah kita bahas bahwa persilangan monohibrida ini digunakan sebagai salah satu cara atau teknik Mendel dalam menentukan hukum pewarisan sifat. Nah, apa itu persilangan monohibrida? Yakni penyilangkan individu dengan satu sifat beda, di mana nanti akan terdapat sifat dominan dan resesif. Nah, sifat beda ini bisa saja satu sifat warna pada bunga, misalnya, atau sifat bentuk mata, sifat rasa buah, sifat postur tubuh, sifat bentuk rambut, dan sifat lainnya. Tetapi hanya satu sifat beda saja yang disilangkannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mendel adalah menggunakan perbedaan warna bunga pada kacang ercis, yakni warna bunga ungu dan warna bunga putih. Hukum Mendel 1 coba diingat lagi, yakni pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas. Masih ingat kan ya di video sebelumnya tentang pembentukan atau penulisan gamet? Nah, hari ini kita akan menggunakan istilah-istilah yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, mari kita lihat cara prinsip dari konsep persilangan monohibrida. Contoh soal, kacang kapri dengan bunga berwarna ungu dominan terhadap bunga kacang kapri berwarna putih. Jika disilangkan bunga berwarna ungu dengan genotip U besar dengan bunga berwarna putih genotip U kecil, tentukan genotip dan fenotip anaknya. Soalnya satu, tapi ini bisa beragam yang ditanyakan, jadi tolong perhatikan baik-baik. Jawab. P atau parental dari soal ini adalah fenotip ungu dominan dan putih resesif. Ya, maka ungu genotipnya adalah U besar, sedangkan putih untuk genotipnya U kecil. Maka dikawinkan atau disilangkan, gamet untuk U besar adalah U saja, kemudian untuk U kecil adalah U saja, U kecil. Hasilnya adalah untuk F1 atau untuk keturunan pertamanya adalah digabungkan gametnya, maka menjadi U besar, U kecil. U besar, U kecil untuk genotipnya U besar, U kecil, sedangkan hasil keseluruhan dari F1-nya ini pasti akan menghasilkan keturunan yang U besar, U kecil untuk genotipnya 100%. Karena di sini gametnya hanya U besar dan U kecil. Jadi pasti hasilnya akan U besar, U kecil. Sedangkan rasio genotipnya bagaimana? Rasio fenotipnya. Rasio fenotipnya dilihat dari ini soalnya kan ungu dominan, berarti dilihat genotipnya adalah U besar, genotip homozigot dominan. Menutupi yang homozigot resesif, maka menjadi bunga ungu. Ya. Nah, sekarang bagaimana rasio genotip dan fenotip keturunan selanjutnya atau F2 jika sesama F1 atau anaknya disilangkan? Maka jawabnya adalah F1 disilangkan, parentalnya adalah bunga ungu, tetapi dengan genotip U besar, U kecil. Ini juga sama, U besar, U kecil. Maka gametnya adalah ada dua, U besar dan U kecil. Kawinkan, bagaimana dengan F2-nya? Bisa dengan menggunakan dua cara. Pertama dengan menggunakan cara tabel Punnett atau tabel seperti ini yang ada di layar. Kita masukkan setiap gametnya, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, kemudian digabungkan U besar dengan U besar jadi U besar, kemudian U kecil dengan U besar. Nah, biasakan tetap yang U besar itu ditulis di awal, jadi U besar, U kecil. U besar, U kecil, lihat tanda panahnya.
jadi U besar U kecil. Kemudian lihat lagi tanda panahnya U kecil dengan U kecil, maka menjadi U kecil U kecil. Itu cara pertama. Cara kedua, lihat tanda panah yang pink, U besar dengan U besar akan menjadi U besar U besar. Kemudian tanda panah yang kedua, U besar ke U kecil, jadi U besar U kecil. Nah, bulat di bawah. Kemudian yang tanda panah biru ke biru, U kecil U besar, ditulisnya tetap U besar dulu baru U kecil yang di bawah ini ya. Dan tanda biru lagi U kecil, lihat di bawah hasilnya menjadi U kecil jadi sama ya. U besar ada 1, U besar U kecilnya jumlahnya ada 2, dan U kecilnya ada 1. Maka rasio genotipnya adalah U besar 1 berbanding U besar U kecil ada 2 berbanding U kecil ada 1. Maka kalau ditanya persentase adalah U besar sebanyak 25%. Dari mana? Dari 1 per atau dibanding dengan 4. 4 itu adalah jumlah keseluruhan genotip. Ini kan ada 1 tambah 2, 3 tambah 1 jadi 4. Jadi 1 per 4 kali 100%, hasilnya 25%. Sedangkan U besar U kecil persentasenya adalah 50%, diperoleh dari 2 per 4 kali 100% sama dengan 50%. Dan U kecil itu ada 1 per 4 kali 100% sama dengan 25%. Itu untuk rasio genotipnya. Bagaimana dengan rasio fenotipnya? Fenotipnya berarti U besar itu menunjukkan fenotip untuk ungu karena dia tadi dominan ya kan. Nah, U besar itu jelas ungu, U besar U kecil ini juga karena ada yang dominan gennya maka menjadi ungu. Ini ungunya ada 1 ditambah U besar U kecil ada 2, berarti ada 3 perbandingannya. Sedangkan putihnya U kecil itu fenotip untuk putih ada 1, maka perbandingannya 3 berbanding 1. Bagaimana dengan persentasenya? Dijumlahkan saja tadi 25 ditambah 50% jadi 75% berbanding 25 gitu. Atau bisa dengan cara 3 per 4 kali 100, itu juga bisa. Tapi mudahnya tinggal dijumlahkan saja 25 tambah 50 untuk ungu dan untuk putih hanya 25%. Catatan, jadi meskipun kedua induknya adalah ungu ya, tetapi akan tetap diperoleh keturunan yang berbunga putih, yang U kecil karena genotip dari ungunya adalah genotip heterozigot. Ada yang mengandung gen U kecil membentuk fenotip warna ungu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya jika ditanyakan masih dengan soal yang sama, berapakah jumlah bunga berwarna ungu pada keturunan F2-nya jika pohon ercis itu berbunga sebanyak 80 puntuk? Nah, jawab. Perbandingan fenotipnya tadi adalah ungu itu ungu berbanding putih 3 banding 1. Maka jumlah bunga ungu lihat 3 per keseluruhan 4 kali 80 sama dengan 60. 80 dibagi 4 dapat 20. 20 kali 3 itu 60. Paham ya? Nah, kalau ditanyakannya bunga putih berarti 1 per 4 dikali 80 sama dengan 20 kuntuk. Nah, itu ya. Jika ditanyakannya perbandingan jumlahnya. Nah, sekarang pada kenyataannya hasil dari persilangan itu tidak semudah yang kalah dominan resesif. Namun kenyataannya banyak hasil dari persilangan. Contohnya seperti yang ada pada gambar di layar ini. Yaitu ada mungkin bunga merah bertitik-titik atau bunga merah gabungan jadi
pink, atau sebagainya. Hal ini terjadi karena apa? Karena ada sifat gen yang tidak sempurna atau yang disebut dengan kodominan. Nah, persilangan yang menggunakan kodominan ini disebutnya persilangan intermediate, yaitu menyilangkan individu dengan sifat beda yang sama kuat, sehingga muncul sifat gabungan induk pada keturunannya. Hal ini dikarenakan pengaruh gen dominan yang tidak sempurna atau disebutnya kodominan. Nah, menyilangkan bunga mawar berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna mawar putih, itu bisa saja nanti hasilnya menjadi warna ungu muda, karena kedua sifat ungunya sama-sama kuat dengan ungu putih. Oke. Nah, kalau dalam soalnya seperti ini, persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, tentukan keturunan pertamanya. Sama seperti pada monohibrida ya. Kita tentukan dulu parentalnya. Merah, putih, fenotip parentalnya, kemudian genotipnya untuk merah M besar, putihnya M kecil. Bagaimana dengan gametnya? M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Nah, hasilnya pada F1 atau keturunan pertamanya M besar, M kecil. Tetapi ini tidak menjadi berwarna merah karena merah di sini tidak dominannya tidak sempurna, sehingga muncul sifat-sifat yang sama kuat, sehingga muncul fenotip yang baru, yakni warna merah muda atau pink. Nah, bagaimana rasio genotip dan fenotip keturunan selanjutnya? Pada F2, jika sesama F1 atau anaknya disilangkan pada kasus intermediate seperti ini. Nah, berarti F1 sesama F1, pink fenotipnya untuk parentalnya atau merah muda, M besar M kecil untuk genotipnya sama-sama M besar M kecil. Gametnya tentu saja ada dua, M besar M kecil, M besar M kecil. Disilangkan, F2-nya seperti biasa bisa menggunakan tabel Punnett atau tabel seperti ini, dimasukkan setiap gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Selanjutnya digabungkan M besar dengan M besar menjadi M besar M besar, M besar M kecil jadi M besar M kecil, kemudian M besar. Nah, ini juga sama, M besar M kecil menjadi M kecil, jadi M kecil M kecil. Atau sama bisa menggunakan tanda seperti ini biar lebih mudah ya. Oke, M kecil M besar M kecil, M kecil M kecil. Maka dari itu rasio genotipnya M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kita lihat jumlah M besar M besarnya ada 1 berbanding M besar M kecilnya tentu saja ada 2, dan M kecil M kecilnya ada 1. Maka persentasenya sama seperti pada monohibrida. Untuk rasio genotipnya 1/4 kali 100 jadi 25%. Untuk M besar M besar, untuk M besar M kecil 50%, 2/4 kali 100%. Dan untuk M kecil berarti 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Nah, untuk rasio fenotipnya ini yang sedikit berbeda dari monohibrid. Kalau M besar itu berarti menunjukkan merah, M besar M kecil pada monohibrida itu menunjukkan fenotip merah. Tetapi kalau intermediate, karena sama-sama kuat, M besar M kecil itu menunjukkan sifat yang baru, yakni pink atau merah muda. Maka jumlah M besar M kecilnya ada 2, dan untuk yang putih M kecilnya ada 1. Maka untuk persentasenya sama 25% berbanding 50% berbanding 25%. Maka dari itu, pada intermediate ini muncul sifat baru, yakni sifat gabungan kedua induk, dan memiliki rasio, artinya rasio itu persentase kemunculan yang besar pada keturunannya. Bagaimana dapat dipahami? Sering-sering latihan soal ya, dan ikuti langkah dalam video ini. Selamat belajar dan sukses ya.